everyone, welcome to Podcast Kewirausahaan 2024. Edukasi inklusi kesadaran kewirausahaan melalui podcast supported by Malang Creative Center and UPA PKK Polinema. Di sini kali ini aku tidak sendiri, aku bersama dengan ibu yang cantik sekali hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah dosen di lingkungan jurusan administrasi niaga pada program studi di 4 manajemen pemasaran. Selamat pagi Bu Tri Evelyn. Selamat pagi Mas Iqbal. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah sehat. Sebagai awalan, sebagai memperkenalkan beliau Ibu juga, beliau ini juga merupakan KPS Ibu Kaprodi di 4 manajemen pemasaran ya Bu. Betul. Oke. Dan topiknya juga pas ini kebetulan berkaitan dengan marketing, yakni digital marketing juga. Nah, sebelum masuk ke digital marketing Bu, saya juga sebetulnya lagi kepo Bu terkaitan dengan digital marketing itu karena mahasiswa sekarang ini khususnya di jurusan AN ya Bu, itu sekarang banyak yang pengen tahu terkaitan dengan digital marketing, khususnya saya karena kan saya juga dulu sebetulnya tidak belajar terkait dengan pemasaran sebelumnya, tetapi setelah saya tahu, setelah saya belajar bahwa digital marketing ini penting loh untuk dalam mengembangkan bisnis atau setidaknya untuk tahu, mau menambah wawasan juga seperti itu. Nah, dari Putri sendiri, bagaimana, mengapa digital marketing itu penting Bu, khususnya di bisnis baru atau rencana bisnis yang akan dikembangkan seperti itu Bu? Oke, ini pertanyaannya menarik sebenarnya ya. Karena terutama untuk teman-teman yang masih baru membuat bisnisnya, kemudian rata-rata mahasiswa itu kan belum punya bisnis nih. Biasanya mereka baru memulai ketika mereka setelah lulus. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya agak terlambat gitu ya, karena bisnis baru itu seharusnya dimulai ketika mereka sudah tahu apa yang harus dituju ketika nanti mereka mau buka sebuah usaha. Nah, digital marketing itu memang sesuatu yang namanya digit itu artinya angka. Karena angka itu nggak bisa kita dapat dalam satu waktu. Angka itu harus kita dapat dengan cara yang mungkin perlahan-lahan atau mungkin harus dengan cara yang nggak bisa instan gitu ya. Makanya namanya digit itu harus kita coba dan itu bisa diperhitungkan ya Bu? Bisa diperhitungkan. Nah, digital marketing ini sebenarnya adalah pemanfaatan gitu ya, kita menggunakan sebuah media-media pemasaran yang biasanya itu kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi kalau kita memasarkan, kita gunakan media platform, ada misalnya website, kemudian ada media sosial, juga mungkin kita gunakan fasilitas yang lain seperti search engine optimization atau kita sebut SEO dan sebagainya gitu. Jadi kita manfaatkan beberapa media untuk membantu pemasaran kita. Jadi memang digital marketing itu, namanya juga digital ya Bu, berarti semua serba berteknologi begitu ya, berbau teknologi. Ada teknologi di sana. Karena juga kan kalau berkembangnya digital marketing kan juga pasti berkembang dari marketing yang secara manual dulu ya Bu. Jadi dulu kan kalau pemasaran ya dari mulut ke mulut atau kita harus mencetak mungkin brosur terlebih dahulu, tapi sekarang berkembang banget ya Bu terkaitan dengan adanya digital marketing itu. Lalu setelah kita tahu ya Bu terkait dengan digital marketing secara dikit ya Bu, jadi bisa diperhitungkan nih. Harus ada angkanya. Ada angkanya seperti itu. Nah, berarti kalau ada angkanya ini berarti ada manfaatnya Bu. Manfaatnya digital marketing itu apa sih Bu terkait dengan bisnis? Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Kenapa sih bisnis baru sebaiknya menggunakan digital marketing? Karena memang ketika kita menggunakan digital marketing banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Pertama, salah satunya tadi Mas Iqbal sudah ngomong nih sebenarnya, kalau kita mau berbicara angka, contohnya angka pelanggan. Kalau kita menggunakan digital marketing, itu kita bisa mengetahui jangkauan pelanggan kita itu seberapa jauh sih. Kita bisa tahu nih. Jadi bisa menjangkau kemana-mana gitu ya. Betul, bisa tahu ya. Saya bisa tahu nih, ternyata pelanggan saya ada yang di Malang, ada yang di Surabaya. Betul, nah itu aksesnya bisa global nih Mas. Kan kalau zaman dulu kita mau pemasaran global pakai yang tradisional itu ya kita ya harus cari channel dulu, kita harus tahu saluran distribusinya di sana. Nah, kalau sekarang kita mungkin menggunakan data analitik dari platform yang ada yang kita gunakan, kita bisa tahu nih jangkauannya seberapa
jauh berapa akses luas kita, ya, Bu? berapa luas, betul. Bahkan yang dulu lokal sekarang kita bisa langsung nih Bisa internasional menjangkaunya ya, Bu. global, betul sekali. Itu yang pertama nih Mas, Oke. masih jangkauannya luas. Yang kedua karena kita menggunakan beberapa media yang mungkin bisa kita dapat dengan mudah ya, itu biayanya lebih murah dengan biaya pemasaran yang tradisional. Seperti Mas Iqbal tadi bilang nih, kita perlu cetak brosur. Iya. Sekarang nggak perlu nih cetak brosur. Wah, ini Mungkin kita cukup bikin desainnya saja menggunakan beberapa media aplikasi yang Banyak sekarang yang gratis ya, Bu, gratis, betul. Sekarang tinggal kita gunakan, nggak perlu kita cetak, cukup kita masukkan ke media sosial atau platform yang kita butuhkan. Gitu. Jadi biayanya lebih murah nih Mas sekarang, nggak perlu iklan TV gitu ya. Karena kan dulu kan ada iklan TV, Oh, harus tempat TV-nya dulu, betul, harus harus bayar radionya gitu dulu, kan, Bu. betul, durasinya berapa Iya, dan sebagainya. harus- Kalau di sini kita bisa upload di beberapa aplikasi atau media sosial yang sesuai dengan target pasar yang kita tuju. Berarti juga bisa memanfaatkan media sosial ya, Bu. Jadi tidak hanya buat posting-posting yang Yang nggak ala- jelas, iya, tapi nggak bisa jelas. bisa bantu penjualan juga ya, Bu, ternyata. Betul, yaitu biayanya menjadi lebih murah Iya. sebenarnya. Contohnya kalau kita bahkan kita kan bisa jadi content creator sendiri ya, Iya, itu iya. memudahkan kita juga untuk mereduce dari biaya-biaya pemasaran yang mungkin yang selama ini agak mahal. Gitu. Jadi bisa mengefisiensi adanya misalnya biaya pemasaran yang mahal sekarang lebih terjangkau karena adanya digital marketing tadi. Betul sekali. Baik, jadi setelah kita tahu ya, Bu, manfaat, lalu memanfaatkan media sosial juga, kunci utamanya kan media sosial tadi ya, Bu, Betul. karena kan media sosial sekarang kan juga lagi hype-hype-nya ya, Bu. Mungkin banyak konten kreator yang Iya, sekarang itu betul. menjamur, yang awalnya dulu itu kan masih 1-2, sekarang banyak kan, Bu. Dan juga mereka juga ada endorsement tadi ya, Bu. Jadi kan itu apakah bisa disebut digital marketing ya, Bu, kalau endorsement seperti itu? Ya, endorsement itu salah satu bagian dari ketika kita membuat sebuah konten pemasaran, kita membutuhkan sesuatu atau orang gitu ya, orang yang memang bisa meningkatkan daya tarik kita, ya makanya kita butuh gitu. Tapi ya sebenarnya endorsement itu kita nggak harus yang orang yang mungkin terkenal gitu ya, tapi banyak sekali sebenarnya endorsement lokal yang memang bisa membantu meningkatkan penjualan kita. Kita bisa gunakan mungkin para YouTuber yang sudah punya follower yang cukup. Nah, itu kita juga bisa gunakan. Jadi tidak harus menunggu yang terkenal dulu, Betul, tapi nah makanya bisa kita kembangkan juga dari influencer lokal yang masih baru-baru ini iya, tadi ya, Bu. dan sekarang sudah banyak nih. Hmm. Apalagi kita di Malang ini. Wah, ini Malang ini surganya Surganya konten ini, kreator ya, betul Bu, di Malang sekali. ini. Dan khususnya kita ya, Bu, di podcast Kewirausahaan ini kita juga belajar jadi konten kreator juga Iya, ya, Bu. ini semoga lancar Nah, ini. ini dan berkembang ya, Bu, karena Betul. ini kita masih perdana, masih baru, jadi perlu dikembangkan seperti itu. Iya. Nah, setelah kita tahu jangkauannya luas, lalu biayanya murah, setelah itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan di digital marketing itu. Pastinya kan banyak ya, Bu, yang belum bisa membangun lalu mengembangkan, menentukan digital marketingnya, pemasarannya, produknya ini seperti apa. Nah, itu gimana sih, Bu, cara startnya membangun sebuah digital marketing di dalam satu produk itu? Yang standar saja, Bu, yang dasar saja dulu. Yang dasar ya. Bu. Kalau kita punya bisnis gitu ya, Iya. baru bikin, Iya. kemudian bisnis itu saya pengen nih coba pemasarannya menggunakan digital marketing gitu ya. Oke, itu ada beberapa langkah sih sebenarnya Mas, tapi yang pasti ketika nanti kita mau mencoba digital marketing, kita harus pertama tetapkan dulu tujuan kita mau apa. Karena digital marketing itu tujuannya macam-macam nih. Ada yang memperkenalkan produk dulu nih. Wah, jadi ada tujuan masing-masing ya? Betul, harus kita tetapkan dulu kita mau apa ini dengan digital Iya. marketing. Yang pertama misalnya kita mau menentukan pemasaran produk baru gitu ya. Itu tujuannya berbeda dengan kita meningkatkan kesadaran merek misalnya. Iya. Atau mungkin tujuan kita untuk meningkatkan penjualan. Jadi kalau sudah kenal dengan produk pelanggan sudah kenal dengan produk kita meningkatkan penjualan. Nah, tujuan itu berbeda-beda dan setiap tahapan tujuan tadi itu punya cara yang berbeda ketika memasarkan sebuah
produk di digital marketing. Itu yang pertama. Iya. Tetapkan tujuan dulu nih. Yang kedua adalah tentukan media atau platform yang paling tepat. Yang biasanya sebaiknya memang kita harus punya website sih, karena itu pondasi. Standarnya punya website, karena itu pondasi dalam sebuah bisnis gitu ya. Informasi, company profile itu ada di website. Baru kemudian supaya kita bisa membangun interaksi dengan pelanggan, kita bangun dengan menggunakan media sosial. Sesuaikan juga media sosialnya, Mas. Kebutuhannya juga ya. Iya, nggak boleh kita langsung juga ini nih. Milih nih. Iya, nggak bisa. Nggak tahu tujuannya kemana, mau ngapain di media itu. Jadi harus tahu dulu. Kita bisa pakai YouTube, bisa pakai misalnya pakai Instagram nih, atau yang lagi ngetren kan pakai TikTok ya, Mas ya. Nah, itu. Atau mungkin kayak Facebook itu meskipun kita sudah lama nih nggak pakai ya, sudah tua ya, tapi itu ada keuntungan juga karena di Facebook itu juga bisa membangun komunitas dan sebagainya, itu lebih interaksinya lebih bagus sebenarnya. Oke, jadi semua media sosial itu juga harus kita cross check juga dengan kebutuhan kita untuk apa. Begitu. Jadi biar nggak salah jalan juga ya Bu. Betul. Biar nggak salah jalan, biar kita nggak nggak rugi juga gitu kan, karena kita udah bener-bener nih, kita udah siap-siap digital marketing ini ternyata salah platformnya beda nih, beda. Terus websitenya kita nggak bisa guna ini, nah kan otomatis rugi juga kan Bu kita ini. Ya, yang pasti Mas ditambah Mas. Karena kita sudah pakai banyak sekali mesin pencari kayak Google, Yahoo, Bing, itu juga perlu kita optimasikan. Wah, ini itu yang penting karena kemudian kan kita lihat sendiri ya, mau cari apa-apa kita cari di Google gitu. Mau cari apa-apa cari di. Jadi tugas kuliah aja di Google. Iya. ChatGPT aja semua ada. Ya itu Mas. Itu yang penting, mesin pencari itu juga salah satu cara untuk kita mengenalkan bisnis kita. Gitu. Tadi juga Ibu sudah menyinggung nih kata kunci. Nah, kata kunci ini saya juga agak sulit juga menentukan kata kunci yang sesuai, yang pas nih. Mungkin dari Putri ada saran atau ada tips untuk menentukan kata kunci atau biasanya kita sebut search engine optimization ya Bu, atau SEO. Iya. Nah itu gimana sih Bu cara menentukan yang bisa pas gitu untuk usaha kita? Oke, menarik ini Mas. Menarik sekali karena memang ketika kita mengetikkan kata kunci khususnya di mesin mencari, misalnya kita mau cari Mas Iqlil gitu ya, yang muncul itu apa gitu ya, trennya dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita buka Google aja gitu ya, Google itu adalah salah satu, saya nggak promosi ya, kebetulan ini Google itu adalah salah satu mesin telusur yang cukup bagus. Dengan satu akun kita bisa mencari apa saja dan menggunakan banyak sekali aplikasi gitu ya. Google juga menyediakan salah satunya adalah Google Trend. Jadi di aplikasi Google Trend itu kita bisa search nih kata kunci apa yang lagi tren saat ini, sehingga ketika kita menentukan mau bikin sebuah konten nih, kemudian kita upload, kata kuncinya kita taruh di konten-konten tadi atau di website tadi, itu akan menjadi memudahkan pelanggan untuk mengetahui dari media-media yang kita atau konten-konten yang kita upload di mesin pencari tadi. Berarti sudah ada ya Bu media? Ada salah satunya kita bisa research nih. Misalnya saya mau cari produk A dengan produk B gitu ya, mana yang lebih tren? Kata kuncinya apa nih? Nah itu coba buka di salah satunya adalah Google. Di mesin pencari Google Trend. Berarti di dalam Google Trend itu kita juga bisa terbantu untuk menentukan kata kunci. Betul. Gitu ya, Bu. Dan juga kalau seingat saya itu Google Trend itu ada itu ya Bu, grafik ya Bu, grafik. Betul, jumlah peminatnya kata kunci ini tuh di mana saja gitu. Terus dari rentang tahun ke tahun itu jumlahnya berapa gitu nggak sih Bu ya? Iya, betul. Ada analisis yang bisa kita dapat di sana. Jadi sesuatu dengan analitik yang lengkap itu akan membantu sekali ketika kita akan menentukan mana yang paling dibutuhkan oleh pelanggan. Dan itu juga mudah diakses ya Bu. Betul untuk semuanya sekali. Dan mudah dipahami walaupun kita bukan anak pemasaran betul, gitu, atau bukan anak pemasaran tapi bisa paham ya Bu menggunakan Google Trend itu. Dan yang pasti kita juga bisa membandingkan dengan pesaing kita Mas di Google Trend, karena ada kompetitor di sana yang bisa kita cek. Oh iya, gimana sih
posisi kita ada di mana, itu diceknya di situ. Jadi kata kunci yang lagi tren, khususnya kalau kita pakai Google ya, itu bisa kita cek di sana. Baik. Berarti setelah kata kunci, berarti kita harus menentukan channel atau saluran atau media. Tadi kita kembali ke media yang kita gunakan. Itu biasanya Bu, untuk digital marketing itu kriterianya apa saja sih Bu, saluran yang atau channel yang sering atau efektif digunakan untuk digital marketing itu biasanya apa aja sih Bu, biasanya yang digunakan untuk digital marketing itu? Ya, platform atau media yang bisa kita gunakan tuh memang tadi saya sebutkan sebenarnya di awal juga ada namanya website gitu ya. Ketika kita sebenarnya tuh ketika kita memilih media, ketika kita melakukan pemasaran, ya itu kan pertama tentukan tujuannya dulu Mas. Kalau kita mau menginformasikan misalnya tentang apa nih profil, tentang produk lebih detail, itu sebaiknya memang harus di website. Karena website itu bisa menginformasikan lebih detail, bahkan bisa melakukan proses penjualan dan pembelian di sana. Ya, jadi kalau aplikasinya kita lengkap, penjualan dan pembelian bisa dilakukan langsung di sana. Tapi minimal ketika kita mau menampilkan sebuah informasi produk kita secara detail dan lengkap, itu sebaiknya menggunakan website. Dan website tuh banyak yang gratis kok Mas. Sekarang ya. Jadi nggak harus bayar. Nggak harus bayar gitu. Kayak contohnya nih kita pakai Google Site. Kalau Google Site itu otomatis punya satu akunnya Google. Kita bisa bikin Google Site, cek Google Trend tadi, bikin websitenya. Bahkan ada fasilitas Google My Business yang mungkin bisa dimasukkan terkoneksi dengan Maps. Sehingga ketika mencari di Maps nih, alamat bisa kita masukkan di website di Google Site. Nah, itu kelebihannya sih. Jadi kalau dibilang berbayar, kita bisa pakai yang gratis. Tapi kalau mau yang lengkap sih memang harus punya yang lebih berbayar tadi itu ya salah satunya. Ya, itu kalau kita pakai untuk informasi khususnya tentang perusahaan kita atau bisnis kita gitu ya. Company profile gitu ya. Betul, company profile. Nah, salah satu kelebihan lagi kalau kita pakai digital marketing, kita bisa interaksi nih langsung dengan pelanggan. Nah, itu kita butuh yang namanya media sosial. Media sosial itu yang membackup dari website tadi supaya kita bisa memahami perilaku konsumen kita dengan cara kita cek di media sosial mereka sukanya ngapain nih gitu. Jadi memang segmentasinya gitu ya Bu. Betul, perilakunya suka beli apa misalnya, mereka sukanya diajak ngapain sih untuk promosi pemasaran misalnya kayak giveaway dan sebagainya, itu kan bisa lebih efektif kalau ada di media sosial. Karena kan secara langsung juga ya Bu, kita bisa berinteraksi, ketemu langsung, secara tidak langsung sih Bu, karena kan kita menggunakan media tadi, ya bisa diskusi gitu. Dan kita akhirnya kan bisa menyimpulkan juga ya Bu, bahwa ternyata kebutuhan pelangganku tuh ini, kemauan pelangganku seperti ini, umurnya berapa itu juga kita tahu. Bisa ditentukan target pasarnya itu dengan jelas. Bahkan kalau kita menggunakan iklan berbayar yang ada di media sosial, kita bisa menetapkan nih segmen pasar kita siapa, sampai di pekerjaan, usia dan sebagainya. Betul, sampai kebiasaan mereka menggunakan aplikasi gadget itu bisa di-trace kalau kita menggunakan yang iklan berbayar di media sosial. Betul sekali. Kalau kita mau coba, itu juga bisa membantu kita untuk menjangkau pasar yang tepat. Karena pemasaran itu kan seharusnya bagaimana kita mendapatkan pelanggan yang pas dengan produk kita. Belum tentu masih pas dengan saya gitu ya. Apalagi saya juga dengan Putri pasti nggak pas ini gimana ini. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan kita juga sudah sering menyinggung media sosial ya. Betul. Pasti kan media sosial itu perlu ada konten, perlu ada media yang audiovisual mungkin atau visualisasi yang lain. Itu gimana sih Bu cara menentukan atau kira-kira nih dari produkku ini aku perlu konten yang kayak gimana, itu gimana sih Bu menentukan yang pas juga? Kalau misalnya kita kan nggak pas kan otomatis orang pelanggan kan pasti juga salah persepsi dengan produk kita misalnya. Nah itu dari Putri mungkin ada saran atau tips juga terkait dengan menentukan konten atau ide yang akan disampaikan oleh media sosial itu kira-kira yang efektif atau yang efektif itu seperti apa ya Bu? Oke, konten yang efektif ya.
kembali lagi nih Mas, konten efektif tadi tujuannya apa dulu? Kalau Semua tujuan, kembali ke tujuan ini, semuanya Bu. tujuan, karena kalau kita membuat konten, kita tetapkan tujuannya dulu. Misalnya, saya hanya ingin memperkenalkan produk baru saya gitu ya. Ya, mungkin saya tidak perlu mengajak mereka untuk membeli dulu, tapi kita jelaskan secara detail informasi tentang produk kita. Nah, konten-konten media sosial yang paling tepat ya biasanya kita pakai gunakan kalau memperkenalkan ya bisa dengan Instagram, karena kan Yang mudah ya, Bu. yang mudah betul, karena kan mereka bisa menampilkan foto produk dengan Video, gitu bagus, juga ya. video dan sebagainya begitu. Tapi kalau sudah mulai mungkin ada pembelian dan sebagainya, kita bisa beralih nih ke media aplikasi yang lain, misalnya TikTok nih. Iya, Nah, yang lagi viral. yang lagi viral. Nah, itu kalau kita mau ngajak mereka melakukan pembelian, coba gunakan aplikasi TikTok. Nah, makanya aplikasi itu punya tujuan diri sendiri, Mas. Nggak bisa kita YouTube misalnya gitu ya, kita pakai YouTube. YouTube diajak untuk berdiskusi agak susah aplikasinya. Karena cuma video saja. Betul, Video tapi, saja. tapi kalau mau memberikan informasi yang bermanfaat tentang produk kita, kemudian cara penggunaan dan sebagainya, itu yang tepat gitu. Tapi kalau kita mau berinteraksi Secara misalnya, tidak langsung. secara langsung Secara- malahan, oh iya, secara ya, langsung secara ya. langsung kita pakai yang namanya TikTok gitu. Jadi lihat tujuannya dulu apa, tentukan medianya yang paling tepat gitu. Dan juga sekarang kan itu ya, Bu, di Instagram dan di TikTok itu kan sekarang ada TikTok Shop, ada Betul. Instagram Shop kalau tidak Betul. salah. Itu bisa dimanfaatkan juga ya, Bu. Dan Bisa. juga salah satu alternatif digital marketing juga ya, Bu, di situ. Betul, kita bisa buat, kalau contohnya di Instagram nih, kita bisa bikin 2 akun, yang Iya. satu privat, satu bisnis begitu ya. Oh, iya, sekarang di Instagram bisnis juga ya, Bu. Betul, yang bisnis itu ada Instagram shopping Iya, Instagram shopping, gitu ya. shopping. Itu kita bisa memasukkan produk-produk kita secara detail. Iya, Bahkan bisa kita melakukan proses penjualan. ya penjualan di sana begitu. Karena memang ada aplikasinya untuk Iya, dia ada Instagram media. bisnis gitu ya. Makanya kalau menggunakan Instagram, tapi ya tetap ada keterbatasan Oh, gitu, iya, Mas. semua pasti ada keterbatasan. Iya, ya, ada Bu. keterbatasan gitu. Kita nggak bisa menyiarkan lengkap gitu ya, kurang Detail produknya. produknya. Nah, itu gunakan TikTok, biasanya TikTok Shop. Shop tadi gitu. Jadi kita pemasarannya Kita bisa langsung, live tadi. live-nya tadi lebih enak di TikTok. TikTok Shop. Shop gitu. Jadi memang semua aplikasi itu punya Kekurangan kelebihan dan sama kekurangan. kelebihan. Ya, betul. Apalagi ya sebagai manusia juga punya kelebihan dan kekurangan juga Iya, ya, Bu. betul sekali. Apalagi juga seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya, Bu, terkait dengan tadi kita sudah membahas media sosial, lalu kata kunci juga, kelebihan dan kekurangan digital marketing, Bu. Itu kira-kira apa sih, Bu? Kalau misalnya kita pakai digital marketing itu enaknya apa? Tadi kan sudah jelaskan tadi jangkauan sudah luas, dampaknya juga besar. Nah, kekurangannya apa sih, Bu? Pasti kan Oke, semua pasti baik. kekurangan. Pasti tadi kita ada, punya semuanya ada keterbatasan. kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Ya, tadi kalau kelebihannya kan memang banyak sekali ya, kita bisa menjangkau lebih luas secara global, kemudian kita bisa biayanya lebih terjangkau, kemudian kita bisa interaksi, memahami perilaku konsumen dengan cepat gitu ya. Iya. Dan yang pasti semuanya itu terukur, Mas. Kita bisa mengukur kinerja pemasaran kita menggunakan digital Digital marketing. marketing. Nah, itu kalau kita manual sulit, Mas. Bukannya sulit ya, mungkin butuh proses yang Iya, panjang butuh waktu. gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan digital marketing, kita bisa tahu nih, karena memang ada Google Analytics yang bisa kita cek di sana, atau analisis dari masing-masing platform tadi punya media untuk menginformasikan tentang efisiensi pemasaran kita, gitu ya, efektivitas dari pemasaran kita. Cuman kelemahannya itu karena ini berbau teknologi, berarti nggak semua orang paham paham Bu. teknologi. Iya. Gitu. Nah, itu salah satunya. Sekali-sekali harus ke Polinema, Mas. Wah, ini. Iya, Polinema itu Harus ada. belajar teknologinya ke Betul, Polinema ada ini. prodi D4 manajemen pemasaran yang mungkin bisa belajar teman-teman, atau bahkan mungkin kolaborasi begitu ya dengan UPA PKK di sini yang bisa menaungi mitra-mitra mitra-mitra bisnis gitu ya, yang mungkin akan berkolaborasi dalam digital marketing.
Tapi juga tidak hanya di Polinema juga kan Bu, tapi di universitas atau di politeknik lainnya kan pasti juga ada wadah untuk digital marketing atau kewirausahaan lah secara keseluruhan gitu ya Bu. Jadi kalau memang di Polinema juga khususnya kan juga ada kegiatan kewirausahaan juga khususnya, dan dinaungi oleh UPA PKK tadi itu ya Bu. Ini penunjang akademik, pengembangan karir dan kewirausahaan seperti itu. Oke. Dari Putri, mungkin juga dari KPS juga, dari D4 Manajemen Pemasaran, tapi juga sedikit promosi ini D4 Manajemen Pemasaran juga. Promosi ini karena jiwa wirausaha itu harus juga punya jiwa promosi ya Bu. Betul. Kalau nggak promosi ini nggak laku. Nggak laku ini nanti. Nah ini dari D4 Manajemen Pemasaran, berarti pemasaran itu ya kembali tadi ya Bu, digital marketing itu juga harus diperhitungkan, bisa dimanajemenkan dengan baik seperti itu. Nah, apa sih Bu tantangannya untuk menerapkan digital marketing di bisnis baru atau bisnis sudah berjalan? Itu apa sih Bu tantangannya dari penerapan digital marketing itu? Ya, tadi relatif berrelasi dengan pertanyaan yang kelemahan tadi Mas ya. Oke, tantangannya ya pasti teknologi, karena memang media digital atau platform digital itu berkembang terus, selalu berubah, sehingga mau nggak mau kita harus sering belajar, sehingga butuh yang namanya tantangan itu kita coba terus gitu ya, trial terus, jangan takut uji coba. Coba kita konten A nggak berhasil, coba konten B. Memang harus begitu, karena memang kita harus tahu perilaku konsumen kita seperti apa sih, ya dengan cara uji coba tadi dan evaluasi, itu yang pertama. Yang kedua ya pasti adalah selalu melakukan inovasi dan kreativitas, karena namanya digital marketing berhubungan dengan angka. Kalau ini nggak inovatif, kita coba lagi kreativitas yang baru, begitu. Selalu melakukan inovasi dan kreativitas, betul sekali. Sehingga mau nggak mau inovasi dan kreativitas ini penting sekali dan menjadi tantangan ketika kita menerapkan digital marketing. Begitu Mas. Jadi memang selalu belajar, selalu mencoba, selalu berinovasi ya Bu. Kalau kita nggak inovasi ya produk kita juga nggak dikenal banyak orang juga gitu kan Bu ya. Di akhir Bu, ini jadi pertanyaan kejutan, selalu saya berikan pertanyaan kejutan Bu. Saya harus kaget dulu. Iya, harus kaget dulu Bu. Harus kaget dulu Bu. Nah ini pertanyaan kejutan, sudah simpel aja Bu, pertanyaan terakhir dari saya atau kejutan dari saya. Dari Putri, selaku KPS juga di KPS D4 Manajemen Pemasaran, pasti jago lah ini pemasaran ini. Iya. 3 kata Bu untuk wirausaha. 3 kata ya, jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Itu karena aja. kalau takut mencoba pastinya ya, ada aja gagalnya. resikonya yang nggak. Karena dari 10 mungkin gagalnya 9 Mas. Tapi yang ke-10 itu berhasil. Dan itu perlu kesabaran juga ya Bu. Betul sekali, harus sabar. Karena kan apalagi kalau orang nggak sabaran itu, apalagi digital marketing saya bilang digit Mas. Untuk mencari follower itu harus step to step, dan bertahap ya Bu. Bertahap. Sehingga jangan takut mencoba tadi, perlu sekali kita lakukan di setiap bisnis kita yang apalagi yang baru ya. Baru. Ini kutipan terakhir ini, jangan takut mencoba. Baik, dari Putri Evelina. Terima kasih banyak Putri sudah meluangkan waktu di podcast Kewirausahaan kali ini. And thank you for watching and see you. See you.